Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Aljabar Linier. Kali ini kita akan masuk pada bab 3, yaitu bab determinan pada matriks. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang inverse matriks. Pada bab 3 ini, pada bab determinan ini akan ada 5 subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, pengantar determinan. Pengantar determinan ini nanti berisi seputar tentang pengertian determinan. Lalu yang kedua itu adalah menentukan determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Lalu yang ketiga itu menghitung determinan dengan reduksi baris atau operasi baris elementer. Lalu yang keempat itu tentang sifat-sifat fungsi determinan. Lalu yang kelima, aturan Cramer. Aturan Cramer ini nanti digunakan untuk menyelesaikan atau menentukan suatu penyelesaian dari sistem persamaan linier. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian determinan. Sebelum kita masuk ke pengertian determinan, kita perhatikan dulu capaian pembelajaran untuk materi determinan ini, yaitu mahasiswa mampu memadukan cara yang paling tepat untuk menentukan determinan matriks persegi dengan menggunakan ekspansi kofaktor, reduksi baris, dan sifat-sifat determinan, serta menentukan penyelesaian SPL menggunakan aturan Cramer. Lalu tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian determinan. Yuk kita masuk pada pengertian determinan. Nah, di situ tertulis determinan permutasi. Sebenarnya apa sih kaitan antara determinan dan permutasi? Nah, di sini kita akan menemukan rumus determinan itu dengan mempelajari konsep dari permutasi terlebih dahulu. Permutasi itu merupakan penyusunan kembali sekumpulan objek dalam urutan yang berbeda. Dalam hal ini, sesuatu yang akan kita permutasikan, sekumpulan objek yang akan kita permutasikan itu adalah bilangan-bilangan bulat dari 1 sampai bilangan bulat yang ke n. Diingat-ingat tanpa pengulangan, urutan yang berbeda. Nah, di sini saya punya contoh. Kita diminta untuk menentukan permutasi berbeda dari bilangan bulat 1, 2, dan 3. Kira-kira ada berapa banyak susunan yang mungkin? Terdapat 6 susunan. Kalau kalian perhatikan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 susunan. Dari 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, dan 3, 2, 1. Nah, berikutnya, sebelum kita masuk ke bagian permutasi determinan, di sini permutasi dari himpunan bilangan bulat dari 1, 2, sampai ke n itu nanti dapat kita tuliskan sebagai J1, J2, sampai Jn. Misalkan hasil permutasinya itu adalah 1, 2, 3. Berarti 1 itu sebagai J1, 2 itu sebagai J2, dan 3 itu sebagai J3. Ya, sekarang kita bahas inverse dari suatu permutasi pada J1, J2, sampai Jn. Nah, inverse ini bisa terjadi jika sebuah bilangan bulat yang lebih besar itu mendahului bilangan bulat yang lebih kecil. Contohnya seperti apa? Nah, saya akan menjelaskan jika suatu jumlah inverse pada permutasi itu bisa diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mencari banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari J1. Lalu yang kedua itu mencari banyak bilangan bulat yang lebih kecil dari J2. Dan seterusnya mencari bilangan bulat yang lebih kecil dari Jn-1. Kalau di sini kita membicarakan J1, J2, sampai Jn-1, berarti kita membicarakan suatu urutan. Nah, di sini saya punya contoh. Kita diminta menentukan banyaknya inverse dari suatu hasil permutasi berikut. Contoh yang pertama, itu saya punya hasil permutasi 6, 1, 3, 4, 5, 2. Nah, di situ kenapa tertulis banyaknya inverse itu adalah 8. Kita bahas satu persatu, kenapa bisa 5 tambah 0, tambah 1, tambah 1, dan tambah 1. Kalian perhatikan, di hasil permutasinya di situ ada 6. Berarti J1-nya adalah 6. Ada tidak bilangan setelah angka 6 yang nilainya itu kurang dari 6? Ada. Bilangan berapa saja? 1, 3, 4, 5, 2. Ada 5 bilangan, berarti kalian tulis angka 5. Lalu berikutnya, ada tidak
untuk J2 sama dengan 1, bilangan yang kurang dari 1 setelah angka 1. Jawabannya tidak ada, berarti kalian tulis angka 0. Lalu untuk J3 sama dengan 3, kalian perhatikan. Ada nggak bilangan yang kurang dari 3 setelah angka 3? Ada. Berapa bilangannya? 2. Berarti kalian tulis 1 karena hanya ada 1 bilangan. Lalu untuk J4 sama dengan 4, kalian perhatikan lagi. Setelah angka 4, setelah bilangan 4, ada nggak bilangan yang kurang dari 4? Ada juga. Berapa? 2. Berarti hanya ada 1 bilangan saja. Kalian tulis angka 1. Sedangkan untuk J5, nilainya adalah 5. Ada nggak bilangan di situ yang setelah angka 5 nilainya kurang dari 5? Ada, 2. Berarti hanya ada 1 bilangan, kalian tulis angka 1. Nah, dari hasil itu kalian jumlahkan. Ternyata hasilnya 8. Kayak gitu. Nah, untuk contoh yang nomor 2, caranya sama seperti nomor 1. Sedangkan untuk contoh yang nomor 3, kenapa di sini tulisannya tidak ada inverse pada permutasi ini? Kalian bisa perhatikan di situ. Kita akan mulai. Hasil permutasinya itu adalah 1, 2, 3, 4. J1-nya sama dengan 1. Ada tidak bilangan yang kurang dari 1 setelah angka 1? Tidak ada. Setelah angka 1 itu adalah 2, 3, 4. Bilangannya naik. Artinya tidak ada yang kurang dari 1. Lalu J2-nya adalah 2. Setelah angka 2, ada nggak bilangan yang kurang dari 2 yang letaknya setelah angka 2? Tidak ada. Lalu J3-nya 3. Sama juga, tidak ada bilangan yang kurang dari 3. Jadi bisa disimpulkan tidak ada inverse pada permutasi ini. Seperti itu. Nah, bisa diperhatikan lagi di sini. Permutasi itu dinamakan genap jika jumlah inverse seluruhnya itu adalah bilangan bulat genap. Dan dinamakan ganjil jika jumlah inverse seluruhnya adalah bilangan bulat ganjil. Terdapat matriks n kali n atau biasa disebut matriks persegi. Kalian juga bisa menyebutnya sebagai matriks kuadrat atau matriks elementer. Nah, di sini nanti kita akan mencari determinan suatu matriks dengan cara awal, yaitu mengalihkan entry-entry dari matriks A. Entry-entry itu maksudnya A11, A12, A21 itu namanya entry matriks. Dengan syarat perkalian setiap entry-nya ada tidak boleh berasal dari baris atau kolom yang sama. Nah, di sini ada contoh, kita disuruh mencari semua hasil kali elementer dari matriks 2x2 dan matriks 3x3. Kita bahas untuk perkalian hasil kali elementernya. Yang pertama itu untuk matriks 2x2. Kita langsung melihat bagian kolom permutasi terasosiasi. Di situ ada 1, 2, 2, 1. Seperti yang kalian ketahui, yang namanya matriks 2x2 itu berarti punya 2 kolom. Kita anggap kolom pertama, kolom kedua. Itu sebagai bilangan 1 dan bilangan 2. 1, 2 itu kalau misalkan kita permutasikan hasilnya itu ada 2 saja. 1, 2, dan 2, 1. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, di bagian kolom hasil kali elementernya, kalian perhatikan bagian entry sebelah kolom. Kolom itu yang belakang ya. A11 dan A22. Lalu ada A12 dan A21. Angka belakangnya itu merupakan kolom. Kalian perhatikan. Lalu bagian barisnya tinggal kalian tambahkan 1, 2. 1, 2. Tidak akan ada baris dan kolom yang sama antar perkaliannya. Nah, di sini ada genap sama ganjil. Genap ganjil ini diperoleh dari hasil inverse permutasinya. Tadi cara untuk mencari inverse permutasinya sudah saya ajarin sebelumnya. Nah, sedangkan hasil kali elementer bertandanya itu diperoleh dari mana? Kalau misalkan dia genap, dikalikan positif 1. Jadinya dia positif. Sedangkan kalau dia ganjil, hasil kali elementernya dikalikan negatif 1. Hasilnya adalah negatif A12 kali A21. Jadi positif negatifnya kalian lihat dari hasil genap ganjilnya. Nah, berikutnya untuk matriks 3x3,
Kalian bisa langsung lihat ke bagian kolom permutasi terasosiasi. Di situ ada 6 isinya. Tadi saya bilang seperti untuk matriks 2x2. Kalau matriks 3x3 berarti dia punya 3 kolom. 1, 2, 3. Kita anggap dia sebagai bilangan 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 itu kalau misalkan kita susun menjadi urutan yang berbeda, ada 6 susunan. Ada 6 susunan. Nah, berarti hasil kali elementernya nanti juga mengikuti 6 susunan ini. Kalian tinggal tempelkan angka kolomnya, itu sesuai hasil permutasi terasosiasi. Contohnya pada baris yang pertama, itu ada A11, A22, dan A33. Angka yang kedua ini, indeks angka yang kedua, 1, 2, 3, itu mengikuti permutasi terasosiasinya. Lalu angka yang indeks yang depan, itu kalian tinggal tambahkan 1, 2, 3. Gitu aja. Lalu baris yang kedua untuk matriks 3x3. Di permutasi terasosiasinya 1, 3, 2. Kalian perhatikan angka indeks yang belakang untuk hasil kalinya. 1, 3, 2. Depannya tinggal kalian tambahkan 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Sudah pasti dia tidak akan ada baris dan kolom yang sama untuk di bagian perkalian entry-nya. Nah, sedangkan untuk penggolongan genap ganjil, ini dicari dengan inverse dari permutasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk hasil kali elementer bertandanya, kalau misalkan dia genap, hasil kali elementernya tinggal kalian kalikan positif 1. Kalau dia ganjil, tinggal kalian kalikan negatif 1. Ada 3 ganjil dan 3 genap. Nah, dari tabel tersebut, maka kita peroleh determinan untuk matriks 2x2 itu adalah penjumlahan dari hasil kali elementer bertanda. Berarti A11 kali A22 ditambah negatif A12 kali A21. Atau A11 kali A22 dikurangi A12 dikali A21. Sedangkan untuk matriks 3x3-nya, sama juga, dia adalah penjumlahan dari hasil kali elementer bertandanya. Ada 3 yang positif tinggal kalian jumlahkan, lalu dikurangi 3 yang negatif. Seperti itu untuk penjelasannya. Berikutnya ada contoh untuk perhitungan determinan. Yang pertama itu untuk determinan 2x2, kalian bisa menggunakan rumus yang tadi kita peroleh. Hasilnya diperoleh negatif 10 di sini. Lalu untuk yang matriks 3x3, kalian juga bisa menghitung determinannya menggunakan matriks yang barusan kita peroleh juga. Atau cara untuk lebih cepatnya, ini sama saja dengan penerapan rumus yang tadi, tapi untuk menghitung lebih cepatnya, kalian bisa menambahkan 2 kolom paling depan, lalu kalian taruh di bagian belakangnya. 1 negatif 47 sama 2, 5 negatif 8. Nah, setelah itu tinggal kalian masukkan rumus yang tadi, atau kalian bisa mengalihkan dengan diagonal-diagonalnya. Penjumlahan diagonal dari kanan atas ke kanan bawah, yaitu 1, 5, 9, hasilnya 45. Lalu ditambahkan dengan perkalian 2 kali 6 kali 7, hasilnya 84. Lalu ditambah dengan perkalian 3 kali min 4 kali min 8, hasilnya 96. Lalu dikurangi dengan perkalian diagonal dari kiri atas ke kiri bawah. 3 kali 5 kali 7 negatif 105 dikurangi, jangan lupa. Lalu dikurangi 1 kali 6 kali min 8 hasilnya negatif 48. Dan 9 kali min 4 kali 2 hasilnya negatif 72. Hasilnya adalah 240. Sekian penjelasan pengertian determinan dari saya, semoga bisa dipahami. Kalian bisa membaca juga referensi lain tentang pengertian determinan untuk menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk latihan soal supaya pengetahuannya semakin bertambah dan pemahamannya semakin meningkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.